Dari Tri Cahyono Hutapea. Halo Tajam dan Pak Pendeta Sabuin. Saya mau bertanya. Di sini ada 2 pertanyaan Pendeta. Yang pertama, apa maksud Matius 23 ayat 23 yang mengecam orang Farisi? Apakah persepuluhannya yang dikecam? Yang kedua, bolehkah kita berinvestasi atau bermitra kerja dengan orang lain yang bekerja di hari Sabat? Terima kasih. Baik Pendeta, saya bacakan dulu ayat yang pertama Pendeta. Ya, silakan dibaca ayatnya berapa tadi? Matius 23 ayat yang ke-23 Pendeta. Oke, terima kasih. Baik, saya bacakan ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Demikian Pendeta. Terima kasih. Jadi kalau kita baca Matius pasal yang ke-23, beberapa kali Tuhan Yesus menggunakan kata celakalah kamu, celakalah kamu. Contohnya kita boleh baca di ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi yang dikecam adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat yang ke-14, celakalah kamu, hai ahli Taurat orang Farisi. Ayat 15 sama seperti itu. Ayat 16, ayat 23, ayat yang dibacakan tadi, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kenapa mereka disebutkan munafik? Karena persepuluhan mereka lakukan, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat mereka abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, pernyataan Yesus selanjutnya dalam ayat ini adalah suatu hal yang sifatnya adalah prinsipil. Ini sifatnya adalah prinsip. Apa itu? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa itu yang satu? Yang satu artinya persepuluhan. Yang lain artinya belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan. Jadi kedua-duanya. Yang dikecam adalah orang Farisi. Mengapa mereka dikecam? Karena mereka hanya menekankan persepuluhan, tetapi mereka tidak punya belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Sebenarnya walaupun kita baca tentang teguran yang keras oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dengan menggunakan istilah celakalah kamu, celakalah kamu. Tapi kalau kita baca dari awal Matius pasal yang ke-23 ini, Yesus sebenarnya memberikan satu nilai yang baik tentang orang-orang Farisi. Apa yang dikatakan? Ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Jadi ajarannya bagus tapi mereka tidak melakukan. Makanya Yesus katakan dalam ayat 23 tadi, yang satu harus dilakukan, yang lain juga harus dilakukan. Kenapa Yesus menekankan melakukan? Karena orang Farisi mengajar tapi tidak melakukan. Jadi yang dikecam adalah orang-orang Farisi. Kurang lebih demikian. Pertanyaan kedua tadi boleh diulang? Baik, Pendeta. Yang kedua, bolehkah kita berinvestasi atau bermitra kerja dengan orang lain yang bekerja di hari Sabat? Terima kasih. Ini artinya kita berkongsi, bermitra, atau bekerja sama dengan orang lain yang bekerja pada hari Sabat dalam konteks melakukan pekerjaan kita itu. Melakukan
pekerjaan di mana kita bermitra dengan orang tersebut? Kan demikian pertanyaannya toh. Ya, akan banyak pro kontra dalam hal ini dan akan ada diskusi dan lain sebagainya. Saya hanya mau baca satu prinsip Alkitab yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 yang mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apakah dengan berinvestasi dan bermitra kerja dengan orang lain yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya notabene pekerjaan kita dilakukan pada hari Sabat, lalu kita ada mengikuti kebaktian? Saya melihat setiap Sabat Hope Channel mengadakan atau memimpin ibadah bersama bagi yang tidak bisa mengikuti ibadah di gereja setempatnya. Apakah kira-kira orang tersebut pada waktu mengikuti ibadah dapat fokus dalam ibadah dan perhentian pada hari Sabat itu? Atau karena dia bermitra dengan orang lain yang dia tahu hari Sabat itu sedang melakukan pekerjaan di mana mereka bermitra itu, justru di tangannya ada cellphone, lalu kemudian tanya bagaimana ini, apa sudah sampai di mana dan lain sebagainya. Itu yang harus diwaspadai, dan ada contohnya di dalam Alkitab tentang keadaan seperti itu. Pada suatu kali diceritakan Tuhan Yesus sedang berkhotbah dan mengajar. Bahkan dia mengajar hal-hal yang sangat penting, khususnya tentang akhir zaman, tentang kedatangannya, tanda-tanda akhir zaman, apa yang akan terjadi. Dan menurut ayat yang dituliskan dalam Lukas pasal yang ke-12, pada saat itu dalam ayat 1 dikatakan, beribu-ribu orang telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Jadi waktu dia mengajar, ada ribuan orang yang berdesak-desakan, dan dia mengajar kepada mereka tentang keadaan di zaman akhir, tentang keselamatan dan kebenaran-kebenaran penting lainnya yang dia ajarkan. Pada waktu dia sedang mengajar, itu dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 12 dan selanjutnya, itu adalah ajaran Yesus waktu ribuan orang sedang berkerumun lalu kemudian berdesak-desakan. Waktu dia sedang mengajar, dalam ayat yang ke-13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Bayangkan Yesus sedang mengajar Alkitab. Ada orang yang berpikir, pikirannya adalah kepada warisannya. Itu belum pekerjaan, hanya tentang warisan yang belum kemana-mana. Masih bisa ditunda mungkin besok atau lusa untuk diurus. Tapi dia tidak bisa untuk betul-betul fokus kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, inilah Alkitab memberikan kepada kita contoh di mana pikiran seseorang itu tidak akan sepenuhnya kepada perbaktian, kepada pengudusan hari Sabat, bila mana ia juga terlibat atau ikut bekerja dengan orang lain, walaupun dia ada di gereja, orang lain menjalankan itu karena mereka bermitra. Itu adalah sangat berbahaya untuk kehidupan kerohanian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sucipto. Selamat malam, mohon penjelasan dari Kitab Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 7. Itu kan ada perbedaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan. Terima kasih. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kemudian pada Kejadian 2 ayatnya yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Silakan Pendeta. Terima kasih. Sebenarnya tidak bertentangan. Cerita dalam Kejadian pasal 1 mulai ayat yang pertama, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, lalu menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian disebutkan semua apa yang diciptakan hari pertama, kedua, ketiga, sampai kepada hari yang ke-6. Lalu dalam ayat yang ketiga mengatakan bahwa Tuhan Allah berhenti memberkati dan menguduskan akan hari yang ke
ke-7 itu dia berhenti pada hari yang ke-7 setelah selesai semua penciptaan, lalu kemudian gambaran tentang apa yang terjadi pada hari yang ke-7, hari Sabat, di mana Tuhan Allah berhenti, menguduskan dan memberkati hari itu sudah dijelaskan. Maka dalam ayat yang ke-4 mengatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sudah diceritakan. Tetapi ada beberapa hal yang mau ditekankan lagi lebih detail tentang penciptaan tersebut. Karena di dalam pasal 1 ayat yang ke-27 hanya mengatakan di sana Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, tapi tidak disebutkan bagaimana ia menciptakan mereka. Ayat pasal yang kedua, ayat yang ke-7 inilah yang menerangkan kepada kita bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu ia membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi ayat 7, pasal 2 ayat 7 tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat yang ke-27. Sebaliknya, pasal 2 ayat yang ke-7 menerangkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam pasal 1 ayat yang ke-27. Kurang lebih demikian. Terima kasih.